Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syah dengan nomor induk mahasiswa 212011. Dalam video konten kali ini, saya akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan pembelajaran multikultural dan pendidikan nilai dalam pembelajaran sejarah serta pembelajaran multikultural berbasis nilai dalam pembelajaran sejarah. Konsep pembelajaran multikultural menurut para ahli. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan implementasi dari pendidikan multikultural yang kemudian dijalankan dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah melalui pengintegrasian nilai-nilai multikultural dalam mata pelajaran. Terdapat beberapa hal konsep pembelajaran multikultural dari beberapa ahli yang dimuat dalam jurnal JUPIS. Menurut Slater and Grant, pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas. Menurut Banks, pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya. Menurut Savage dan Armstrong, pembelajaran multikultural merupakan implementasi pendidikan multikultural yang membantu subjek belajar untuk mengakui ketepatan dan dari pandangan-pandangan budaya yang beragam, membantu subjek belajar dalam mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, menyadarkan subjek belajar bahwa konflik nilai yang sering menjadi penyebab konflik antar kelompok masyarakat. Pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Strategi pengelolaan pembelajaran multikultural. Strategi yang dapat digunakan dalam mengembangkan pembelajaran multikultural antara lain dapat melalui penggunaan strategi cooperative learning. Strategi cooperative learning digunakan untuk menandai adanya perkembangan kemampuan peserta didik dalam belajar bersama-sama, mensosialisasikan konsep dan nilai budaya lokal dari daerahnya dalam komunitas belajar bersama teman dalam tataran belajar dengan pendekatan multikultural. Penggunaan strategi cooperative learning diharapkan mampu meningkatkan kadar partisipasi peserta didik dalam melakukan rekomendasi nilai-nilai lokal serta membangun cara pandang kebangsaan. Dari kemampuan ini, peserta didik memiliki keterampilan mengembangkan kecakapan hidup dalam menghormati budaya lain, toleransi terhadap perbedaan, akomodatif, terbuka dan jujur dalam berinteraksi ke orang lain yang berbeda suku, agama, etnis, dan budayanya. Memiliki empati yang tinggi terhadap perbedaan budaya lain dan mampu mengelola konflik dengan tanpa kekerasan. Selain itu, penggunaan strategi cooperative learning dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar peserta didik. Suasana belajar yang kondusif, membangun interaksi aktif antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi konsep attainment digunakan untuk memfasilitasi peserta didik dalam melakukan kegiatan eksplorasi budaya lokal untuk menemukan konsep budaya, apa yang dianggap menarik bagi dirinya dari budaya daerah masing-masing, dan selanjutnya menggali nilai-nilai yang terkandung dalam budaya daerah asal tersebut. Yang ketiga, strategi value analysis. Strategi ini difokuskan untuk melatih kemampuan peserta didik berpikir secara induktif
dari setting ekspresi dan komitmen nilai-nilai budaya lokal menuju kerangka dan bangunan tata pikir atau cara pandang yang luas dalam lingkup nasional. Yang keempat, strategi social investigation. Strategi ini dilandasi oleh proses pemenuhan rasa ingin tahu dengan menggunakan pengalaman empiris yang berorientasi pada penarikan kesimpulan atas dasar fakta. Peran guru dalam menerapkan pendidikan multikultural. Menurut Sutarno, ada beberapa hal yang dilakukan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran. Hal-hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memberi setiap peserta didik kesempatan untuk mencapai potensinya. Yang kedua, mempelajari bagaimana belajar dan berpikir kritis. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pendidikannya sendiri dengan membawa kisah dan pengalamannya ke dalam lingkup belajarnya. Yang keempat, menunjukkan pada gaya belajar yang bermacam-macam. Yang kelima, menghargai kontribusi kelompok lain yang telah berkontribusi pada dasar pengetahuan kita. Yang keenam, mengembangkan sikap positif tentang kelompok orang yang berbeda dari dirinya sendiri. Yang ketujuh, menjadi warga sekolah, warga masyarakat, warga negara, dan masyarakat dunia yang baik. Yang kedelapan, belajar bagaimana mengevaluasi pengetahuan dari perspektif yang berbeda. Yang kesembilan, mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global. Dan yang terakhir, memberi keterampilan mengambil keputusan dan keterampilan analisis kritis sehingga peserta didik dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Nilai demokratisasi pendidikan dan implementasinya di sekolah dan masyarakat. Memasuki abad ke-21, isu perbaikan pendidikan di Indonesia mencuat ke permukaan yang disuarakan oleh semua departemen terkait dengan otoritasnya sebagai pengelola jalur pendidikan dan juga para praktisi serta polisi dalam membangun sektor pembinaan sumber daya manusia. Bersamaan dengan hal ini, di awal abad ke-21, prestasi pendidikan di Indonesia tertinggi, jauh di bawah negara Asia lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Jepang. Jika dilihat dari indeks sumber daya manusia, yang salah satunya indikator berada pada sektor pendidikan, posisi Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Padahal Indonesia kini menjadi bagian masyarakat dunia yang tidak bisa dihindari. Hal ini akan memposisikan Indonesia menjadi negara yang terpuruk dalam meraih peluang kerja di era global. Sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.